jelas bentuk nyata Tela kadue isu ala muslimat ingin tak orang yang namanya Islam ala muslimat ingin tak orang yang namanya Islam fainahu qad mado aksaru umuri fi ibadatin nari fainahu qad mado aksaru mangka satu hune kelakuan qad mado iku temen-temen wis lewat aksaru umuri opo akeh-akeh umuri usul fi ibadatin nari ing dalam ngaibaдаhanane geni. Lanjutin dulu. Walau ini aslamtu wa raja'tu ila dinil islami wa dini muhammadin yu'iruni ahlu baiti wa jiwari titik koma boleh yu'iruni ahlu baiti wa jiwari walau ini lan lamun ini satune ingsun aslam tu iku manjing Islam isun warajak tu lan balik isun ila dinil islami maring agama Islam wa dini Muhammadin tegese agamane Muhammad. Wow di sini di mana ayat kasih bawahnya kasih ayat wa dini Muhammadin dan agamane Nabi Muhammad. Yu'iruni mangka nyela itu jawab lauk ni ing isun sopo ahli umah isun wajiwari lan tetangga isun wanaru ahabu ilaman ta'yirihim oh wanaru ahabu ilayya min ta'yirihim lan utawi geni iku lebih mikademen ingsun iku lebih mikademen ilayya maring ingsun min ta'yirihim saking celaanane kabe ahli baiti wa jiwari. Kalau aku baru berkata saudara yang gede yang tua kepada saudaranya yang kecil Qad badali nyata untukku enggak bakalan masuk Islam gua fa innahu qad madu aksaru umri sesungguhnya udah kelewat lama gua umur gua udah tua udah kelamaan gua fi ibadatin nari kebanyakan umur gua dipakai buat ibadah ke api
Walau ini Islam tuh. Kalau gua masuk Islam, waraja'tu ila dinil islami, lan balik lagi ke agama Islam, yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad. Yu'iruni ahlu baiti, yu'iruni nyela, atau apa sih nyela itu? Bukan sela-sela ini ya. Iya. Mencela, nyinyir yang sekarang matinya, meledek bisa, nyinyir bisa, mencela, nyela itu mencela. Kopi abi ada nggak? Kopi belum dibikinin, ini bikin kopi abi. lagi dibikin. Maka bakalan mencela kepada gua ahlu baiti, ke diri saya katanya gitu, saudara-saudara terus keluarga besar. Soal ahlu baiti itu keluarga besar, wali dan tetangga. Oleh karenanya ibadah ke api itu kayaknya lebih cocok buat gua. Lebih milih ibadah ke api gua daripada dicela sama semuanya. Begitu. Faqala lahu al-akhul asgharu la taf'al. Maka ngucaplah kadue akhul akbar, sopo dulur kang cilik adeknya, la taf'al, aja migawe sira. Ojo migawe sira, la taf'al, ilnahi, bukan berarti orang anak, tapi nyegah. Kan ada amar, habis amar itu ada nahi. Nahi itu ya fi'il mudhari, tambah amil jazm. La taf'al aja migawi sila li anna ta'yirahum qad yazuru wa naru abadan. Li anna ta'yirahum, qad yazulu wa naru abadan la tazulu. Karena satu hune celaan dan kabeh ikut temen-temen hilang. Iya takyir wa naru abadan lan utawi ngaibadahanane geni ing dalam salawase la tazulu iku orang anak hilang ya. Nah, artinya ibadah binar, makanya di situnya tazulu kan. An-naru di situ itu wa ibadatun nari abadan, tadinya kalimatnya itu wa ibadatun nari abadan. Hilangin itu lafaz ibadahnya. Begitu. Jadilah wan naru abadan. Naru abadan dan utawi geni dalam salawase iku orang anak hilang iya. Iya ibadah tinar maksudnya. Falam yastami ilaihi, maka orang anak ngarungu
iya si akhul akbar ilaihi maring aku solih. kaul ya, ilaihi maring qaulil akhil asgor gitu. Itu ke maf'ulnya boleh, ke apa ya, ke pekerjaannya boleh, ke orangnya juga boleh. Gitu. Omongan yang mana yang lataf gitu. Kalau mau dirujuin panjang ke situ lataf gitu, lataf liana tayyib terus sampai latazulu itu. Kalau mau dibalikin ke ahul asgur boleh, tapi yang dimaksud itu ucapannya. Cuman kan di atas juga udah banyak ucapan gitu, tapi ucapan yang ini maksudnya yang dekat, yang jangan kau lakukan itu gitu. Aqalalahul akhul asgor, berbicaralah kepada saudara yang tua. Siapa yang berbicara? Saudara yang kecil. La taf'al, jangan kau lakukan itu, jangan lakuin itu bang. Di anna ta'irahum qad yazulu, karena sesungguhnya cibiran mereka atau celaan mereka itu bakalan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau abang ibadah ke api selamanya itu nggak bakalan hilang. Maksudnya kekal di neraka gitu kali? Enggak. Dia bakalan milih antara nyembah api atau masuk Islam gitu. Kalau masuk Islam kata si abangnya, ntar bakalan nyelak ke gua nih, bakalan nyibir nih keluarga besar gua, terus tetangga gua bakalan ngomongin gua, bakalan ngejauhin gua, nyibir, mencibir atau mencela. Daripada gua dicela sama semuanya, mendingan gua ibadah aja kena ke api. Enggak bakalan gua tinggalin itu ibadah ke api. Gitu maksudnya. Kata adeknya, jangan bang, celaan orang-orang mah bakalan hilang. Tapi kalau abang nyembah api selama-lamanya itu nggak bakalan hilang. Kelakuan itu nggak bakalan hilang kalau abang nggak balik agama Islam, begitu maksudnya. Celaan orang-orang mah, cibiran manusia mah nggak bakalan hilang kan juga. Tapi kalau abang milih itu mah nggak bakalan bisa hilang itu ibadah ke api gitu. Alam yastami ilaihi, nggak dihirauin itu omongan adanya itu. Faqala lahu anta wa sya'nuka anta Sakiyun ibnu Sakiyyi. Ya butola boleh. Ya butola dunya wal akhirati. Faqala mangka ngucap ieu si akhul asgor lahu kadue akhul akbar, anta wa sya'nuka, utawi sira, wa sya'nuka lan kalakuan sira, anta Sakiyun iku utawi sira, Sakiyun iku kang celaka, ibnu Sakiyyin tegese anake wong kang celaka. Ya butolad dunya, kang akeh-akeh kabatilan dunya wal akhirati lan akhirat.
jempol di sini jempol. Jama batil malam ya. Dari batilun kang batil, tapi batilnya banyak jadinya botolun. Fu'alun. Alun. Faqala lahu anta wa sya'nuka, maka berbicaralah adiknya kepada abangnya, anta wa sya'nuka, wah elu dan kelakuan elu. Maka anta sakiyun, elu itu orang yang celaka. Ibnu sakiyin, anak orang yang celaka, kan itu turun temurun berarti. Si adeknya ini udah sadar kalau bapaknya itu orang yang celaka. Gitu. Karena nyembah api, keluarganya semua nyembah api, saudara-saudaranya nyembah api, jiwanya juga nyembah api. Jadi udah semuanya itu berarti. Ya butolattunnya, wahai orang yang banyak melakukan kebatilan dunia wal akhirati dan akhirat. Faraja al akhul akbaru, mangka balik sopok dulur kang gede, walam yaslim lan orang nana manjing Islam ya si akhul akbar. Titik. Balik lagi abangnya, nggak jadi masuk Islam tuh abang. Titik tuh di situ. Wajah al akhul asgoru ma'a auladihis di sini alif lam ya. Al asgori. Aul asgoru ma'a auladihis sighari wa ma'a imro'atihi. Wadukhulu bainan nasi fil majlisi. Waja'a lan teka sopo dulur kang cilik maha auladihi sigori semertane pirang-pirang anak ke ahul asgor asigori kang pada cilik kabeh. Berarti jadi naat dari aulad malim ya. Asigor. Apa jadi mudhof ilaih mal? Asigori. Enggak. Jadi sifat bisa, jadi hal bisa. Kalau mau jadi hal sigoro berarti. Kayak apa sih, ngedoa ya? Doa. Apa sih ngedoa? Sama Robbayana sigoro ini kalimat. Jadi jamak dari sogir. Sigoro. Kalau mau dijadiin sigoro boleh, itu jadi hal tingkah. Kalau mau dijadiin sigori boleh, itu jadi mudhof ilaih. Tapi yang enak asigoro memang. Halekang pada cilik kabeh gitu. Ma'a auladihi sematane pirang-pirang anak ke akhul asgur. Asyigoro halekang pada cilik kabeh. Makanya itu ngedoa yang benar. Allahumma ghfir lana
zunubana wali walidaina atau wali walidina kama robbayana sigor. Robbayana tapi sogiro nggak sesuai sama kalimatnya. Kalau robbayana kan enak di situnya kami, ya sigoro yang pas waktu pada waktu kecil semuanya kan. Kalau robauna boleh ada yang baca robauna? Robauna boleh karena rob bauna sigoro juga. Apa robayan? Robaya. Jadi kalau robauna berarti itu kalimatnya tasrif Itu kalimat istilahi kalimatnya. ya, kalimat jamak. Jadi kalau robaya nggak diubah malim, Nggak cuma diubah. ditambahin. Iya, nggak diubah. Hmm. Bisa nggak kayak begitu? Boleh. Di kalimat bahasa Arab dirubah dijadiin jamak semua boleh. Nggak dijadiin jamak tapi maksudnya jamak, bisa nggak? Makanya di situnya di ujungnya sigoro harusnya. Tapi yang pas itu diubah jamak sih sebetulnya. Robauna, robayana, bayangkan dua kan ya. Mengurus keduanya kepada kami, tapi ya itu kan apa muannas ya. Apa kalimat tasniah sebetulnya robayana, robaya. Berarti kalau itu pakainya wali walidaina malamnya. Kalau yang robauna wali walidina kali malim. Bagaimana? Wali walidina. Wali walidaina sama robayana. Robayana. Tapi itunya ujungnya harusnya sigoro semua. Kalau Allah maghfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna, makanya kalau wali walidaina kama rabbayana gitu. Jadi udah ngeklop itu kalimatnya, tinggal lihat aja kalimat awalnya ntar. Tapi itu maksudnya kan yang berdoa juga punya maksud, kedua orang tua kami, ya kan? Kedua orang tua kami, wali wali daina, wali wali daina, dain itu kedua orang tua. Nah kami, kalau kedua orang tua kami bahasanya itu yang ngomongnya itu harus bersaudara sama yang lain. Ngerti nggak? Si Aji doa robbayana wali walidaina. Itu ngedoanya itu ke saudara-saudaranya yang ngaminin, yang ada di situ itu saudara-saudaranya si Eva, si Hani. Nah itu cocoknya itu. Allahumma ighfir lana semua nih, wali walidaina itu cocoknya di situ posisinya, ngerti nggak? Nah kalau Allah maghfir lana dzunubana wali walidina umum, ngerti nggak? Nah itu umum. Warhamhum kama rabbauna itu umum, tapi warhamhum harusnya
kama robbayana. Nah, sigoro itu harusnya huma. Itu kalau mau hum robbauna. Kalau huma robbayana. Kondisinya beda. Itulah kondisinya kayak begitu. Si Aji ngedoa di depan saudara-saudara sebapak seibunya gitu. Sayangilah orang tua kami. Itu orang tua benar itu kalau misalkan apa kalimahnya robbayana. Orang tuanya sama itu robbayana. Tapi dia lebih dari satu orang berarti saudaranya. Nah, itu cocoknya dipakai di situ. Satu orang tua malah berarti. Itu cocoknya di situ. Tapi kalau di umum nggak cocok kalimat itu. Cocoknya zunubana wali walidina warhamhum kama robbauna. Nah, kalau halayak umum makanya yang itu. Tapi kalau misalkan semuanya saudara makanya wali walidina gitu. Walaupun ujungnya sigoro sama, ujungnya mau makanya sigoro, tinggal beda situasi kondisi doang berarti itu makan beda kondisi. Tapi kan itu pas kaminya itu ya saudara semua. Sekarang kalau misalkan mau pakai itu di halayak rame, ikannya itu orang tuanya itu ya Nabi Adam Siti Hawa. Iya. Yang sama itu loh. Ya, yang cocok ke situ. Yang cocok ke situ Nabi Adam sama Siti Hawa udah. Penggunaan kalimah di kalimatnya hampir sama, pengertian kalimatnya hampir sama, tapi kondisinya beda. Nah, kayak gitu. Si Aji ngomong ke depan saudara-saudaranya, lebih dari 2 saudaranya, atau lebih dari 2. Ya walaupun berdua juga kami disebutnya. Kita. Ya orang tua kita. Nah, itu. Sama di masjid, mudah-mudahan orang tua kita. Nah, itu berarti banyak orang tuanya. Iya, beda-beda. Kalau ngomongnya orang tua kita di depan saudara-saudaranya berarti 2 orang tuh. Udah jelas itu 2 orang yang menyebabkan mereka lahir ke dunia. Nah, itu penggunaan kalimah itu ya. Bahasanya sama, pengertiannya beda pengertian. Saya gunain kalimah yang sesuai. Makanya kadang-kadang suka ada taukid lagi orang kita Abi sama Umi. Dimana kalau misalkan masih selamat datang pada orang tua kita. Nah, orang tua dalam hal ilmu berarti. Karena kan orang tua di dunia sesuai sih ada 3 kan. Hampir kebanyakan yang paling umum itu orang tua dalam hal ilmu. Atau bisa disebut orang tua karena memang orang tua sebangsa. Gitu. Sedaerah, sesepuh. Jadi orang paling tua di antara kita, nah itu bisa orang disebut orang tua. Orang tua kita. Jenderal-jenderal kan manggil Trisutrisno orang tua kita. Jadi yang ngajarin kita khusus di militer begitu. Banyak pengertian, tapi tetap aja condong ketiga hal itu yang dibicarain Rasul. Yang disebut orang tua itu orang tua dalam hal ilmu, jelas itu ilmunya. Penggunaan dalam bahasa Indonesia juga hampir sama. Ya walaupun orang tua di daerah sendiri juga
sepuh misalnya, tetap aja secara tidak langsung ya mereka mengajari cara hidup berarti kan. Disebutnya orang tua juga dalam hal ini begitu. Sampai mana tadi? Nah. Wadakhalu bainan nas. Wadakhalu bainan nasi fil majlisi. Masuklah mereka di antara manusia fil majlisi, di tempat duduk, di majlis. Di majlis. Berarti kalau fil majlisi ini majlisnya satu. Ya. Ini sama Malik bin Dinar berarti malam ini. Yang sebelumnya disebutin. Malik bin Dinar itu lagi ceramah, lagi ngajarin masyarakat amah, ya, umum atau pada awam. Jadi umum itu ya awam. Umum amah lil amatina, umum atau awam. Wa julusu hatta faragha malikun ala kalamihi huwa wa'dihi. Lan pada lungguh ia kabeh, siapa kabehnya? Ahul asgor ma'a auladihi wa ma'a imroatihi. Itu hatta faragha malikun min kalamihi, sehingga rampung sopo Syekh Malik min kalamihi, saking pembicaraan apa sih rarasanane Syekh Malik, wa bihi lan pituturune Syekh Malik, pengajaran wa'dhi ini. Kalamihi itu ucapan, wa bihi lan pelajaran, pengajaran. Datanglah Akhul Asgor dengan anak-anaknya yang kecil, istrinya. Masuk ke mau bersamai. Ini belum duduk ini ya. Soalnya ada kalimat jurus. Bisa nggak kayak begitu? Bisa. Masuk berarti dari gerbang tuh masuk tuh. Nah itu masuk. Tapi belum ikut duduk di majelis. Gitu. Masih bisa balik lagi soalnya itu kalau cuma duhulu doang. Masih bisa balik lagi. Masuk dari gerbang. Udah depan rumah Abi. Semua tuh sekeluarga, ada telepon. Bapak masuk rumah sakit, itu bisa balik lagi. Belum duduk berarti. Makanya di sini juga belum dijelasin wajulusu, baru tuh pada duduk. Nah. Berarti ini isyarat juga majelisnya luas ini orangnya. Bisa jadi luas. Atau bisa disebut kenapa dia belum sampai duduk, soalnya abangnya balik lagi. Paroja'a, abangnya balik lagi soalnya. Gitu. Kan udah ngeliat, udah nemu. Dua-duanya udah ngeliat, udah ketemu sama Malik. Cuman kan dua-duanya udah ketemu kan? Iya. Udah ngeliat. Kedua-duanya udah ngeliat. Cuman ya abangnya ini balik lagi Paroja'a. Belum duduk berarti. Baru juga ngeliat, waduh. Berubah pikiran. Ibadah pikiran, ibadahnya itu ala muslimah. Nah, Nah ini berarti ini sekali kejadian malam ya, nggak pakai bolak-balik lagi? Enggak. Berarti dia emang dia datengin ke Malik bin Dinar udah sama anak-anaknya. Kan sebelumnya udah disebutin, udah sepakat mereka. Gitu, udah sepakat. Nah begitulah wajib
julusu hatta farago. Duduk mereka ngedengerin sampai selesai itu dalam ceramahnya, pengajarannya bahwa hilang dan ceramahnya mituturi itu pelajarannya. Summa qoma ilahi sabu wa qassa alaihi qissata. Mangka kari-kari koma ngadeg ilaihi maring Syekh Malik asabu sopok pemuda sab